Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 23 Februari 2026, bersama saya Frater Theodulus Simasaputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun bertanya kepada mereka, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat mendoan yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang penghakiman terakhir. Ia menggambarkan dirinya sebagai raja yang memisahkan domba dari kambing. Ukuran penghakiman itu ternyata sederhana, namun sangat mendalam. Apakah kita memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, menerima yang asing, memberi pakaian kepada yang telanjang, melawat yang sakit dan yang dipenjara? Yesus menegaskan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Melalui sabda ini, Tuhan mengajarkan bahwa kasih kepadanya tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada sesama, terutama mereka yang kecil, lemah, dan menderita. Seringkali kita mencari Tuhan dalam doa-doa yang panjang atau dalam tanda-tanda yang luar biasa. Namun hari ini Yesus menunjukkan bahwa Ia hadir dalam diri orang-orang yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita. Setiap tindakan kasih yang tulus menjadi wujud iman yang hidup. Sabda ini mengajak kita untuk tidak menunda kebaikan,
Kesempatan berbuat kasih ada di sekitar kita setiap hari, di keluarga, lingkungan, tempat kerja, maupun di tengah masyarakat. Ketika kita peka dan mau berbagi, kita sedang melayani Kristus sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau hadir dalam diri mereka yang kecil dan menderita. Bukalah hati kami agar peka melihat kebutuhan sesama. Ajarlah kami untuk tidak hanya mendengar sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya dalam tindakan kasih yang nyata. Semoga melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan kebaikan dan kehadiran-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.